Oke, hello guys. Sebelumnya kenalkan gue dulu, gue Catur. Ini adalah ya pertama juga sih gue. Ini ke blog kesekian. Sorry ya kalau gambarnya terguncang karena gue ini ngambil videonya di jalan. Karena gue ngerasa kalau di jalan tuh kayak ada aja yang gue pikirin. Jadi gue ingin bercerita tentang kepikiran gue. Alah, kepikiran. Bentar ya. Maafin ya guys di tol. Lebih rame lagi nggak? Oke. Selesai, gue mau bayar dulu. Ada yang lebih lama lagi nggak transaksinya? Oke, sebelum gue memperkenalkan diri dulu secara lebih baik kali ya. Kayak gue Catur, gue adalah gue nggak siapa-siapa. Terlalu banyak tar dulunya ya. Oke, gue ini adalah vlog pertama gue. Nggak vlog sih, lebih kayak konten gue. Alah, konten. Jadi gue tuh kayak pengen ngebahas apa sih yang terjadi pada diri gue setiap hari. Lebih ke ini adalah personal video aja sih yang gue share. Siapa tahu ada berguna-bergunanya. Kalau nggak bergunanya, ya sudah, nggak apa-apa. Gue nggak marah kok. Tapi ya udahlah. Oke, di video ini gue pengen lebih ke introduction sih, kayak nggak tahu. Introduction sih, kenapa gue pengen cerita, karena gue butuh penyegaran gitu. Ada apa sih? Iya, gue ini gue sekarang lagi otw ke salah satu kantor teman gue. Mungkin ini akan jadi kantor gue juga. Nah, perkenalan dulu kali ya, kayak siapa sih gue adalah Catur. Follow IG gue Catur Wah, hanya 2 Catur Wah. Terus apa ya? Iya, gue cuma orang biasa yang mencoba di dunia per YouTubean. Apakah gue berhasil atau enggak? Tapi gue cuma pengen share aja sih ke kalian kayak kehidupan gue yang gak seberapa ini. Sebelumnya gue ada 2 video itu, What's My Caca's Bag sama Caca Wallet, itu sama teman gue, itu si Desi sama si Agnes. Cuman gue lebih prefer apa sih, mungkin drive talk kali ya, kayak ngobrol-ngobrol aja di mobil gitu. Nah, hari ini gue sih pengen mikirin, nggak pengen mikirin sih, kayak karena suka kepikiran kalau jalan. Mungkin kalian yang suka jalan sendirian kayak gue atau siapapun itu, yang kalau lagi di jalan kayak ngapain sih. Tapi jujur gue tuh orangnya nggak terlalu suka dengerin radio di jalan-jalan ya. Kayak nggak tahu, gue lebih menikmati pikiran gue sendiri daripada daripada gue dengerin radio. Even gue ngedengerin sesuatu mungkin di YouTube kali ya, kayak gue tuh dengerin cerita-cerita orang di YouTube. Mungkin itu jadi inspirasi gue, kayak pengen I wanna talk about myself. Intinya gue pengen cerita aja sih tentang gue ke kalian. Oke, gue sedikit tentang gue. Mungkin lebih apa sih menarik diri gue, kayak gak ada deh. Cuman follow aja dulu Instagram gue. Gue ini apa ya, kayak gitu lah. Gue kata teman-teman gue tuh orangnya aneh. Aneh kalian aja. Terus sebelumnya gue mau cerita sih, kayak bingung sendiri. Gue mau cerita tentang, mungkin ada yang relate dengan cerita hidup gue kali ya. Kalian pernah nggak sih ngerasa kerja tapi nggak pernah bener gitu? Gue nggak ngerti sih kenapa gitu. Yang salah di gue atau di orang yang merasa dia benar itu? Atau gue juga salah? Jadi karena gue merasa benar jadi gue nggak terima. Tapi yang gue rasain ya gue nggak ini aja sih, nggak terima gitu. Orang yang nerima orang, karena gue belajar dulu tuh kosong, terus sekarang tuh ada sedikit isinya, terus isinya itu disalahin. Nah gue kan nggak mau ya belajar gue ke sia-sia. Gue tuh paling nggak suka kalau kerjaan gue kayak sia-sia gitu. Even sia-sia tuh sebetulnya bukan sia-sia tapi digunakan di lain tempat. Tapi kalau misalnya sudah
sudah tertakar kesia-siaannya gitu. Kayak misalnya lu mindahin kasur ke sudut A, sudut B, sudut C, lu akan balik lagi ke sudut D. Aduh, mirip banget. Jadi ya itu kesia-siaan kan. Ya itu gue gak suka banget tuh. Nah, gue dari situ gak mau kayak gitu. Makanya gue kalau agak sebel kalau gue dapet satu job yang ujung-ujungnya ya udah ini diganti aja gini. Pengen nangis gue rasanya kayak, hah? Gimana babe? Diganti. Aku diganti emang kerjaan kemarin gimana? Kenapa gitu? Terus dengan santainya dia ya nggak apa-apa, ini kayak nggak kepake aja. Terus kerjaan kita nggak kepake dong, Wak. Gue langsung kayak, oh my god. Gue ngerjain sampai keringet kebool-bool. Tapi lo malahan ngomong kayak gitu kayak, lah. Tuh gue kayak nggak bisa banget. But now maybe I'm so gue kayak ngerasa sekarang di posisi kayak ya paling deep aja kayak, hah? Gue kok ini gue pernah ngerasain posisi ini ketika gue galau tentang gue gak punya kerjaan sih waktu itu. Cuman setelah gue pikir-pikir ada hal yang apa ya namanya, ya gue berapa kali belajar sesuatu hal dalam keadaan gue sih. Cuman yang kayak hal yang kayak gini tuh kayak lebih, I think kayak lu tuh harusnya bersyukur, tapi lu nggak bersyukur. Cuman ada dua hal yang gue pelajari, antara lu bersyukur itu cukup atau lo akan mencari yang lebih baik. Lo nggak bisa ceritanya kayak lo udah bisa kebeli motor, lo nggak mungkin dong nggak mau beli mobil, ya kan? Even lo punya mobil pun lo pasti nggak mungkin nggak pengen punya motor. Alasannya pasti pengen lebih irit. Tuh. Nah kalau gue lebih prefer apa ya? Kenapa jadi nyambung ke gadget ke kendaraan? Iya, kalau prinsip sih kayak lo nggak bisa menggunakan prinsip lo tuh harus haus dengan pendidikan atau haus dengan pengetahuan, tapi tidak dengan harta. Ya kalau kita balikin, lo cukup harta berarti ntar lo akan jadi miskin, atau lo akan menjadi ada nggak kepo-kepo? Iya, atau iya dong. Pokoknya intinya kita menggunakan filosofi orang tuh jangan sampai salah. Karena kayak lu jangan pernah puas dengan pendidikan agar lu tetap merasa, jangan puas mencari ilmu pengetahuan agar kamu tetap merasa bodoh dan melihat ke bawah agar kalian masih bersyukur kalau ngeliat tentang harta. Terus gue mikir dong, kalau gue salah menanggapi, berarti gue kalau ngeliat ke bawah, kalau gue ngeliat ke bawah gitu tentang pendidikan gitu, ada lebih baik daripada gue nih, itu salah. Tapi masalahnya kadang tuh ya, filosofi kayak gitu bikin gue bingung juga, karena dia nggak spesifik, dia bisa digunakan di lain-lain tempat ya gitu ya. Pokoknya gue tuh kalau sekarang tuh, kalau gue ceritain nih, kalau mungkin ini karena emang akan gue share aja sih ke YouTube, jadi gue kalau misalnya nggak gue share lebih frontal kali, cuman kayak ya udah gimana lagi. Tapi gue sekarang lagi mencoba sesuatu yang kayak ya udahlah, gue coba beberapa hal yang kayak gue rasa sih emang anjur, atau enggak sih, lebih aku coba dulu kali ya. Nanti kalau gue udah dicoba
udah coba ada hasilnya atau enggak, ya udah. Beda hal ya dengan cara yang tadi gue bilang, lo disuruh melakukan pekerjaan ya, which is lo sebagai karyawan ya lo akan melakukan kerjaan itu, tapi ketika kerjaan lo yang lo udah lakuin dengan sepenuh hati lo disia-siain, kalian emang rela? Komen di bawah ya. Maksudnya kayak gila ya, lo kerja, dikasih kerjaan, tiba-tiba kerjaan lo tuh ternyata nggak penting nih. Jadi sebetulnya kesalahannya dia gitu, kesalahannya dia yang oke, it's okay, it's okay, nggak apa-apa, kok apa tuh. Ada nggak bukan dalam mobilnya? Sorry ya guys, kamera aku gemeteran sih. Ya jadi getar-getar. Mungkin besok-besok ya beda kali ya, mobilnya keras banget ini kak, gedubak shockbreakernya keras ya, kayak shockbreaker mobil aku banget deh. Terus gue gue di sini juga mau memperkenalkan beberapa teman-teman gue yang akan gue ajak ngobrol-ngobrol aja kan. Mungkin gue kontennya kayak baik si ini kali ya, si Boy William. Cuma kalau Boy mah udah pro, aku mah belum. Aku lebih ke yang receh-receh aja. Oh iya, gue mau pamer kesukaan gue dulu kali ya, apa suka gue dulu. Ya, gue apa sih kok gue bingung. Ya, jadi nanti gue akan kayak sedikit talking dengan teman-teman gue. Gue ada teman namanya Anggi, Wiwi, atau Diva, Novi, Siska, Angel, apa lagi ya? Banyak sih teman-teman gue yang kayak bisa gue jadiin bahan. Cuma kan ya udah, nanti ada waktunya mungkin ya gue akan share videonya. Terus apa sih namanya, gue mau cerita tentang gue aja kali ya. Gue tuh suka apa, gue tuh sebetulnya suka banget ketemu sama orang banyak, kayak berasa gitu. Kalau gue ketemu orang banyak tuh, even gue nggak itu, gue senang gitu. Makanya selama ini gue kerja dan WFH terus, kayak sebenarnya gaji lo tuh kayak diambil aja gitu. Yang masuk ke rekening gue tuh ya udah hidup gue itu, tapi tidak kepada kehidupan gue gitu. Sumpah gue di rumah tuh nggak bisa banget, gue tuh nggak bisa gimana di kamar gue tuh, di meja kerja gue. Di meja kerja gue tuh ada namanya, ada kaca. Gue tuh seneng banget ngaca. Gue tuh kayak make sure kalau diri gue tuh better gitu. Lebih ke love self sih, kayak kalau gue gak mencintai diri gue, siapa mencintai gue? Aja masih jomblo itu. Nah kalau misalnya apa sih namanya, kaca juga, gue juga suka kaca karena memang memantulkan kayak tidak ada hal yang jujur kecuali kaca kan. Jadi ketika kita berkaca ya lo ngeliatin diri lo sendiri gitu. Terus gue kayak bisa belajar kayak mungkin aku ada yang kurang, mungkin aku yang kelebihan berat badan. It's okay, nggak apa-apa. Jadi lebih ke lo belajar mengevaluasi diri lo sendiri. Ketika lo dievaluasi orang lain, lo nggak akan marah kayak gue kan gak kayak gitu. Makanya kata gue, ketika gue udah di posisi ini yang gue dikomentarin pekerjaan gue yang lain, gue kayak merasa gue tidak mengenal diri gue sendiri. Kenapa gitu? Karena I try to be better more than before, but everybody gak menerima gue kayak gitu loh. Sedangkan gue bingung dong, gue adalah orang yang jika gue kerja adalah gue akan diarahkan, kalau enggak gue akan mengarahkan. Bilangnya kan gitu. Ya, gitu dong sih. Jadi kayak lo kalau nggak diarahin yang ngarahin gitu. Nah kalau lo diarahin setengah-setengah buat apa gitu, kayak gimana? Gue jadi kadang sebel sama kata inisiatif. Tidak semua hal kita inisiatifin nggak baik gitu loh. Nanti malah jadi sotil.
Iya, jadi nggak semua hal lo bisa tarik kesimpulan untuk ya apa nih? Oh, baik itu. Nggak semua hal bisa lo nggak semua hal inisiatif tuh bisa berbuah manis gitu. Karena gua rasa gue sangat mencoba untuk menjadi yang lebih baik atau inisiatif. Gue mungkin ada inisiatif, cuman bagi dia itu bukan inisiatif, itu namanya sembrono. So ketika gue nggak bisa dapat partner seperti itu, I think to be better kalau misalnya gue enggak karena sumpah gue adalah orang yang fleksibilitasnya tinggi banget. Tapi fleksibilitas itu karena namanya orang difleksibelin, ya lu mengarahkan. Lu nggak bisa lu nyuruh fleksibel bentuk es, nggak bisa. Ibarat kata lu slam nih, lu nggak bisa tiba-tiba ngebentuk sendiri jadi cekuak gitu, atau saya bikin bentuk es atau bentuk gajah, nggak bisa. Lo harus tetap dibentuk. Nah, ngebentuk itu juga butuh waktu dan proses. Terkadang nggak ngerti orang menganggapnya ya nggak. Kalau ada peribahasa atau enggak, kalau ada quote, tidak ada hasil mengkhianati usaha. Tapi ada orang yang tidak mau lihat proses, maunya hasil. Tapi dia ngomong tetap mau. Coba dulu. Nggak bisa, tapi lo menilai. Tapi yang gue sebel ya, kita tuh mencari hal itu yang jeleknya doang. Harusnya kan gue ngerasa ya kayak sekarang dunia ini tuh yang berbeda pada umumnya akan terlihat salah, belum tentu. Kayak semua di dunia itu ada benar dan baik, benar dan buruk. Benar dan salah. Tapi kan nggak semuanya bisa diberlakukan seperti itu. Jadi menurut gue kata benar dan salah tuh harus dihilangkan sih, kalau gue. Karena semua itu ada reasonnya. Kenapa lo bisa A, B, C? Karena gue B, D, E, F gitu. Oh, bukan C, D, E, F. Enggak. E, F, G. Jadi panjang lah. Iya, jadi kayak tentang salah tuh, benar salah tuh harus even dipakai mungkin tidak untuk beberapa hal yang make sense ya, kayak kalau kerja gue nggak tahu, jadi sebelah aja kata benar dan salah. Kalian pernah ngerasa nggak sih takut dengan mencoba sesuatu, takut dengan pikiran kalian sendiri gitu, kayak gue takut mikirin A, B, C, tapi harus mikirin itu. Dan itu terjadi pada gue sekarang tuh, kayak gimana gue harus mikirin sesuatu yang gue takutin. Kayak lo mikir aja udah takut, gimana lo suruh mikir hal yang takut gitu. Jadi agak rumit kan. Tapi to be honest sih gue kayak sekarang ini kayak lo mau mikir untuk kerja itu kayak males banget, kayak pusing. Lo tuh satu lagi, dalam kerja gue ngerasa kalau gue udah nggak sanggup, dalam arti gaji segini nih, tapi pressure lo sama apa yang lo dapet atau apa yang kita lakukan tuh nggak make sense gitu, kayak nggak balance.
dia minta A B C D E F G, tapi lo dibayar cuman minus A. Untuk sampai di A aja lo nggak mampu gitu bayar gue, tapi lo kenapa minta begitu? Terus dengan beralasan tanggung jawab. Mohon maaf nih, tanggung jawab atau perbudak. Satu menurut gue ya, kalau misalnya lagi high ya lo juga lihat quantity kadang gitu. Jangan cuma lihat kita, ya semua orang pasti bisa ngerjain hal itu, cuman kan butuh time, butuh kayak appreciate gitu kan. Tapi gue agak aneh sih dengan appreciate yang gue dapat gitu. Cuman itu aja sih. Oh ya BTW udah mau ya. Gue banyak cerita banget tentang nasabah, bukan nasabah sih, tentang apa ya, tentang customer service. Gue suka banget jadi seorang CS tuh ya, karena gue ketika gue balas chat itu kayak ada yang bisa gue ketawain gitu. Kayak ada customer yang kayak, kalau dulu gue di salah satu fintech, apa nih gitu kan, kenapa dia begini gitu kan. Yang paling ngakak sih dulu ada customer yang mau laporin kita ke Densus 88. Mohon maaf nih, fintech dari ini keuangan ya, kita di undernya OJK gitu. Kok jadi Densus 88? Apakah kita melakukan transfer bom? Kan tidak. Kayak gimana sih, ini customernya pusing apa gimana sih, rumit gitu. Terus ada tuh yang customer itu punya berapa akun gitu di aplikasi gue. Dia itu suaranya sama persis, kayak suara itu nggak bisa dibilang. Iya mbak, gimana? Iya, nama saya bapak. Iya, bisa dibantu kayak. Bisa dibantu pak untuk nomor teleponnya gitu kan. Iya mbak, di 08 sekian atas nama bapak ini gitu. Iya, gue cek tuh, tapi nggak lama kemudian nanti gue telepon lagi sama orangnya, kayak hah gimana kok begini gitu, kayak kok sama gitu kan. Dulu tuh gue kerja cuma berdua tuh sama temen gue, si Senja tuh udah banget tuh cewek. Karena cewek paling double tuh temen gue Senja aja, ya Allah bucinnya sama Korea. Gue nggak tahu ya, sesuka orang dengan sesuatu ya, mungkin fanatik kali jatuhnya. Cuma tuh dia gila-gila harta bener-bener kayak, ih gue nggak ngerti ya itu postingan kayak kalau udah lagi suka sesuatu tuh Korea, ih mau mati aja. Atau Instagram kalau dia ngecek gitu ya, iya tau bener sih, mati aja sih itu si Instagram tuh ya, kalau misalnya dia tahu si Senja uploadnya itu. Ya orang sukanya beda-beda sih, cuman kayak aku capek nge-like sesuatu yang mirip. Ya gue juga nggak suka sesuatu yang mirip-mirip. Kayak gue bisa suka sama orang dengan kemiripan orang masa lalu gue, atau gue bisa benci dengan orang yang punya kemiripan di masa lalu gue. Itu gue banget tuh. Iya, apa tuh ya tiba-tiba Senja juga double nih. Senja, Mia, Vira, sama si nah kalau gue ini gila-gila skincare nih, sebuah skincare gue cobain. Ya wajar lah, gue punya masalah muka. Kalau dia mah enak, gak enak juga sih, dia juga pernah jerawatan. Cuman kayak cewek tuh kayak lebih gampang aja sebel. Terus ya tuh dulu di teman-teman dulu tuh gue inget banget tuh di kantor fintech itu kayak, ya Allah enak banget kayak kita tuh.
kayak itu beban tuh cuma ada satu, gajian udah itu doang. Ya gajian lama banget dan nggak apa sih, persen tanggal 27 deh. Terus gua kayak sebelnya karena gua tagihan kartu kredit gua itu 25 sebel tuh. Terus ya pasti kantor itu gua punya teman-teman gila-gila kayak gitu. Kayak hidup gua makin, lo tau kan kalau orang gila ketemu orang gila kan hidupnya nyaman, ya udah. Tapi di yang sekarang ya udahlah ya, nggak mau diomongin karena masih dijalani. Apalagi ya, oh iya, gue juga punya keluarga yang complicated. Ya complicated sih lebih tentunya. Kayak permasalahan semua keluarga deh, anak berantem, adik kakak berantem, mak bapak nggak sependapat, kayak rata di semua orang. Cuma mungkin kalau gue bilang ya orang tua gue adalah orang tua jadul, anaknya udah agak modern, terus kakaknya klasik, selesai. Modern gak mau, kontemporer nanggung, jadul nanggung gitu. Jadi kayak emang iya klasik tuh nanggung ya. Terus ya gue juga dulu ikut beberapa organisasi yang menurut gue adalah itu organisasi ternikmat gue ya. Terus kalau gue lebih suka memanage orang sih, kayak gue punya power, gue punya sesuatu yang bisa gue kendalikan, ya gue kendalikan gitu. Dan alhamdulillah sih beberapa dari mereka yang nggak setuju ya karena mereka nggak tahu maksud gue sih. Tapi pas dia tahu maksud gue ya akhirnya dia nggak mau ikutan lagi karena dia malu. Ya ini gue bentar lagi mau keluar exit tol, berarti untuk cheat time, ada cheat time buat konten aku udah cukup. Ini lumayan ya, 27 menit, sumpah demi lo 27 menit, setengah jam doang apa dari Jakarta, dari Balaraja. Oh ya, I'm stay in Balaraja, kalau kalian tahu ya. Balaraja is the paradise of the world. Kalau kalian mau main silahkan ke Balaraja, jangan lupa cicipi bakso keluarga aku. Ini gue lagi OTW ke Jakarta sih, jadi ntar lagi gue nyampe. Dan gue adalah orang yang nggak mau banget bawa mobil ke daerah tengah kayak di Jakarta Pusat dan Tamrin, itu nggak mau banget. Because why? Takut gue, takut banget. Takut sama ganjil genap, takut sama salah jalur gitu. Even mungkin kalau makan mobil orang lain nggak apa-apa kali, cuman kalau mobil gue nggak. Takut banget. Makanya gue kadang kalau udah nyampe Jakarta, gue akan naik Grab karena lebih enak aja. Kayak gue cuma duduk manis aja, nggak mikir parkir. Walaupun gue sekarang bikin parkir di mana ya hari ini. But anyway, ya udah, gue lebih confident aja kalau bawa mobil, tapi cuma sampai ke dekat tempat biasa yang gue kuasai gitu. Which is gue suka banget di Jakarta Barat, di Kebonjeruk. Itu enak banget. Kayak lu masuk ke tol gampang, nggak pusing, nggak ribet muter sih, cuman kayak muternya gitu-gitu doang kok, nggak rumit kayak daerah lain. Mungkin karena gue nggak tahu aja kali ya. Terus apa ya? Udah lah, gitu aja. Sebentar gue udah exit tol sih sebetulnya, cuman ya it's okay. Oke, wait, sebelumnya thanks for watching. Jangan lupa like dan komennya. Gue harap channel ini nggak memberikan sih, lebih ke ya udah ngibur doang gitu, ngabisin kuota kalian kan yang pada paketnya kebanyakan, tapi masa aktifnya udah mau habis. Terus thanks banget udah nyempetin mampir. Buat teman-teman gue yang mungkin nanti abis ini gue
japri untuk kayak tonton gue dong. Sebetulnya gue orang pemalu banget coy gitu kayak enggak kok Catur nggak punya YouTube. Aku ada YouTube kok, cuman nggak pernah gue apainin aja. Cuman kayak gue pikir-pikir ya udah cobain aja. Toh YouTube nggak bayar kan, malah kita dibayar. Kita coba bayaran. Oke, thank you ya lo. Tukang parkirnya bertiga dong deh, di 3 line. Kok gitu cara ngambilnya ya? Ini nggak sih? Dia ngasihnya kayak teman akrab gitu loh, kayak ngobrol gitu kayak apa kabar gitu. Kok ini kayak tukang parkirnya sangat bersahabat ya, aku suka sih. Gue harap dengan video ini tuh nggak ada, gue sih berharap ini cuman langsung aja gue upload ya. Jadi jangan terlalu ekspektasi tinggi deh, gue belum ada editor, jadi ya udah terima beres aja sih, nggak usah banyak baca, takut marah-marah sama subscriber. Jangan lupa di like ya, share, ceritain aja ke teman lo, siapa tau dia kepo. Wow, mataharinya bagus, kadang kayak gini tiba-tiba terik. Lagi ya, udah nyampe tapi gue nggak ada ide. Mungkin nanti kali gue akan curhat-curhat lagi tentang gue. Jadi pastiin untuk lo selalu mantengin, jangan lupa di sumpah IG gue tahu tonton ini apa sih namanya, follow IG gue deh, Iris. Nggak tahu sih gue kalau sekarang lagi nggak mau banyak ya, kayak takut. Sumpah gue tuh dulu kalau misalnya upload nggak perlu sih, kalau lagi keluar itu IG gue sampai titik-titik. Sekarang tuh gue kayak mau jadi titik-titik tuh takut. Gak tahu ya kenapa ya, karena emang karena ada beberapa hal yang kayak gue takutin sih. Jadi takut aja. Tuh apa tuh, seger banget. Oke, udah enggak sampai sih. Oke, itu aja ya. Thank you for watching and see you in the next video. Bye.